Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi subuh di Masjid Al-Munawwar kami diberi kesempatan juga untuk berbicara dan sudah menyampaikan tentang salah satu surah yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan sebagai penguat dan penghibur hati bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah tugas-tugas dakwah beliau yang sangat berat, di tengah tugas-tugas dakwah beliau yang semakin banyak tekanan, dicaci maki, dikatakan gila, penyihir, penyair, dukun. Ketika rukuk dijerat lehernya dengan tali, ketika sujud diinjak kepalanya dan dituangkan isi perut unta yang busuk ke punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatnya disiksa dan beliau tidak bisa menolong mereka, dan beliau diusir, disakiti, dilempari, sebagaimana yang kita ketahui dalam sirah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah surah Al-Insyirah atau juga dikenal sebagai surah Alam Nashrah. Dan tadi di Masjid Al-Munawwar subuh kita membahas satu ayat, yaitu Alam Nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dilapangkan dengan dibasuh ketika beliau masih kecil, di usia sebelum 6 tahun di perkampungan Bani Sa'ad, di mana malaikat Jibril dan Mikail alaihi wassalam turun membawa beliau ke mata air dan kemudian mengeluarkan dari hati beliau, dari kalbu beliau, al-ghil wal hasad, rasa dendam, sakit hati, mudah terluka, oversensitif, baperan kata anak sekarang, dan al-hasad yang artinya dengki, iri, yang tentu sebagai seorang anak yatim yang beliau mungkin tidak memiliki ayah yang akan menjaga dan melindungi beliau dari ketika diganggu oleh orang, ataupun beliau melihat bagaimana anak-anak lain dimanjakan, diberikan sesuatu oleh ayah-ayah mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan mengeluarkan al-ghil wal hasad, seperti dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan menggantikan isi dada itu dengan ar-ra'fah war rahmah, dengan kelembutan dan kasih sayang. Dan itulah yang menjadi keindahan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sebelum Isra wal Mi'raj, kembali dada beliau dibedah di dekat mata air Zam-Zam, dibasuh jantung beliau, kalbu beliau, dikeluarkan al-khauf wal hazan, kekhawatiran tentang masa depan dan kesedihan yang berlebih tentang masa lalu dari dalam dada beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga dada beliau lapang dan dipenuhi dengan at-tafaul, optimisme, dan as-sabat, keteguhan untuk kemudian meneruskan tugas-tugas dakwah yang kian berat. Maka menjadi tugas kita umat Islam, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk juga melakukan tazkiyatun nafas, membersihkan dada kita dari penyakit-penyakit hati, termasuk al-ghil wal hasad, sebagaimana doa kita, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina aman. Dan janganlah engkau jadikan ya Allah di dalam hati kami ada ghil kepada sesama orang beriman. Dendam maupun dengki dibersihkan dari hati kita, dari sesama orang beriman. Itulah di antara kunci-kunci surga yang mudah, seperti kisah seorang sahabat yang disebut-sebut sampai 3 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ahli surga. Dan ketika diselidiki oleh sahabat muda Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, maka tidak didapati amal-amal yang istimewa kecuali yang fardu-fardu saja dari beliau. Tetapi ternyata yang istimewa adalah setiap kali sehabis beraktivitas yang sehari, di malam hari menjelang tidur, beliau selalu memaafkan semua orang yang memiliki kesalahan,
melepaskan segala perasaan tidak enak dari dalam dada beliau, lalu mendoakan semua orang itu untuk mendapatkan ampunan Allah, lalu beliau beristighfar untuk beliau sendiri dan beliau tertidur dengan nyenyak. Ini adalah amal andalan yang menjadi jaminan ketika Rasulullah mengatakan akan datang kepada kita satu di antara penduduk surga. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan dengan ayat berikutnya. Allah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak, dan telah kami letakkan beban yang telah memberatimu, yang telah menyesakkan punggungmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan beban yang paling berat dalam kehidupan beliau adalah beban dakwah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma 'alaika illal balaghul mubin." Dan tidak ada kewajiban atasmu wahai Muhammad kecuali untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah, menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan berdakwah, maka beliau adalah orang yang telah 40 tahun lamanya digelari oleh masyarakat sebagai Al-Amin. Bayangkan 40 tahun hidup semua orang percaya kepada beliau, tidak ada yang menolak kata-kata beliau, tidak ada yang menyaksikan omongan beliau. Lalu ketika kebenaran turun kepada beliau dan beliau harus menyampaikannya, tiba-tiba orang-orang berkata, kami tidak percaya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang paling dijunjung tinggi oleh hatinya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam hatinya menjunjung tinggi cinta. Maka kita lihat ujian kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah tentang kecintaan. Kecintaan kepada istri, kecintaan kepada putra, kecintaan kepada segala sesuatu yang indah, yang layak dan wajar untuk dicintai. Tapi begitu Allah menguji Ibrahim alaihissalam, fa'atammahun, maka Ibrahim menyempurnakan ujian itu sehingga Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya, maka beliau bergelar Khalilur Rahman, kekasihnya Allah yang Maha Pengasih. Ummu Aisyah, Sayyidah Maryam alaihissalam, itu menjunjung tinggi kesucian dalam kehidupannya. Maka Allah pun mengujinya tentang kesucian. Bagaimana mungkin seorang yang sangat menjaga kesucian dirinya lalu diuji oleh Allah hamil tanpa ada seorang lelaki pun yang menyentuhnya. Maka Rasulullah SAW juga diuji dengan hal yang paling beliau junjung tinggi, yaitu kejujuran, kebenaran. Yang semula beliau 40 tahun hidup sebagai orang yang jujur, dipercaya, tidak ada orang yang menyaksikan omongannya. Tiba-tiba setelah kebenaran itu turun dan beliau harus menyampaikan, orang-orang mengatakan kami tidak percaya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah beliau naik ke atas bukit Safa, mengumpulkan orang-orang Quraisy, kemudian beliau bersabda, wahai Quraisy, kalau aku katakan kepada kalian bahwa di balik bukit ini terdapat pasukan berkekuatan 500 orang bersenjata lengkap yang siap menghancurkan kota Makkah, apakah kalian percaya? Orang-orang berkata, kami percaya. Wa antal amin, karena engkau memang al-amin, engkau orang yang terpercaya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyambung kata-katanya dengan menyampaikan, maka aku katakan kepada kalian bahwa sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan dari sisi Allah sebelum datang kepada kalian hari yang azabnya sangat pedih, bahwa tidak ada ilah sesembahan yang kalian wajib ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kalian menjauhi berhala-berhala yang selama ini kalian sembah. Tiba-tiba berdiri seorang lelaki, putih kulitnya, tampan wajahnya, agak juling matanya, agak pincang jalannya. Dia mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengacungkan tangannya ke muka beliau sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana." Binasa engkau wahai Muhammad, apakah untuk ini kami dikumpulkan? Orang-orang berkasak kusuk, siapakah ini yang telah membantah Al-Amin? Maka orang-orang pun saling memberitahu
Wa ammuhu, itu pamannya sendiri, namanya Abu Lahab. Maka orang-orang berkata, kalau pamannya tidak mau percaya kepadanya, kalau kita percaya kepadanya, maka akan menimbulkan perpecahan. Lalu mereka pun meninggalkan Rasulullah SAW. Betapa beratnya bagi Rasulullah yang selama ini dipercaya, tiba-tiba orang semuanya meninggalkan beliau ketika beliau menyampaikan kebenaran. Maka Allah mengatakan tentang keadaan jiwa beliau itu, fala'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Bahkan kamu wahai Muhammad hampir-hampir membinasakan dirimu sendiri karena mereka tidak mau beriman. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Maka engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir membinasakan dirimu karena rasa sesal dan sedih ketika mereka tidak mau beriman kepada kebenaran yang engkau bawa, yaitu Al-Quranul Karim. Maka Allah sekali lagi mengatakan, wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Wahai Muhammad, tugasmu adalah menyampaikan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Memang orang kafir itu wahai Muhammad sama saja bagi mereka kau beri peringatan atau tidak kau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Lalu dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah SAW mengatakan kepada Rabbnya Jalla Jalaluh, ya Allah, jika aku beri peringatan atau aku tidak beri peringatan kepada mereka, maka sama saja bagi mereka. Aku akan terus memberi peringatan kepada mereka. Inilah Rasulullah SAW yang ketika pulang dari Taif dilempari batu, diusir-usir, disakiti. Datang malaikat Jibril alaihissalam membawa malaikat Ahsyabain, malaikat penjaga gunung, yang Jibril alaihissalam kemudian berkata kepada beliau, ya Rasulullah, inilah malaikat Ahsyabain, dia telah diizinkan. Katakan yang engkau akan katakan, maka dia siap meruntuhkan gunung yang dijaganya untuk menimbun orang-orang yang telah menyakiti engkau, mengusir engkau, yang telah menolak engkau, mendustakan engkau ya Rasulullah. Maka inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disifati oleh Allah di dalam akhir surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Benar-benar sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, berat terasa olehnya semua yang membebani kalian, yang amat sangat menginginkan kebaikan itu bagi kalian, sehingga dia sangat menginginkan kebaikan itu kepada kalian. Lalu dia katakan kepada Jibril alaihissalam, tidak wahai Jibril, aku sungguh ingin diutus untuk menjadi pembawa rahmat, bukan menjadi penyebab azab. Maka sungguh wahai Jibril, kalaupun di kalangan mereka sekarang tidak ada yang mau beriman kepada Allah, aku masih punya harapan dari sulbi-sulbi mereka, dari rahim-rahim mereka, kelak akan lahir keturunan, anak cucu yang akan mengesahkan Allah dan tidak akan mempersekutukan mereka dengan siapapun. Betapa beban dakwah itu dirasakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika baru diusir dari Taif, 3 hari berdakwah di Taif dan tidak disambut, disakiti, dan kemudian dilempari batu itu. Ketika menengadahkan tangannya ke langit, Rasulullah tidak mengadukan orang-orang yang menyakitinya. Rasulullah tidak mengadukan kenapa tugas itu begitu berat. Yang beliau adukan kepada Allah, Allahumma inni asku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku, sedikitnya daya upayaku ya Allah. Maka Allah mengatakan, wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Kami angkat beban itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugasmu hanya menyampaikan. Jangan sampai itu membebani engkau, sampai engkau bahkan ingin membinasakan dirimu karena orang-orang tidak mau beriman kepada apa yang engkau sampaikan. Allah menghibur, mereka bukan tidak mau percaya kepadamu, mereka bukan mendustakanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka mendustakan apa yang kau bawa. Itulah yang dikatakan oleh Abu Jahal ketika kemudian bertemu dengan Rasulullah. Dia mengatakan, kami tidak mendustakan engkau, engkau orang benar wahai Muhammad. Kami mendustakan apa yang engkau bawa, karena apa yang engkau bawa membahayakan bagi masyarakat kami. Ada kejadian di mana Abu Jahal, Abu Sufyan bin Harb, Al-Ahnas bin Syariq, 3 orang pemimpin Quraisy itu suatu malam itu tiga-tiganya mencari tempat di sisi rumah Rasulullah SAW, bersembunyi
mendengarkan ayat-ayat yang dibaca Rasulullah dalam qiyamul lailnya. Pagi-pagi mereka saling tuding, kamu ngapain di sini? Kamu juga ngapain? Awas loh ya, ini kalau sampai dilihat orang-orang yang menjadi pengikut kita, dikira kita sudah terpengaruh oleh Muhammad. Ayo bubar-bubar, pulang kalian dan jangan kesini lagi. Mereka sudah mengatakan begitu. Ternyata malam berikutnya masing-masing menempati tempatnya kemarin, menyimak lagi apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu malam kedua itu mereka tuding-tudingan lagi, ayo janji jangan kesini lagi, kamu juga jangan, kamu juga jangan. Sampai 3 malam berturut-turut. Di malam ketiga mereka lalu saling bersumpah demi Allah dan demi semua berhala mereka, jangan ada lagi yang kesini. Setelah beberapa waktu kemudian, yang paling gelisah itu Al-Ahnas bin Syariq. Dia datang kepada Abu Sufyan dan berkata, hei Abu Sufyan, menurutmu yang kemarin kita dengar di rumah Muhammad yang salah bagian mananya? Kata Abu Sufyan, aku juga tidak tahu, menurutku juga tidak ada yang salah. Iya, menurutku begitu. Semua yang dikatakannya benar, semua yang dikatakannya baik. Jadi kenapa kita memusuhi dia? Kata Abu Sufyan, aku juga nggak ngerti. Ayo kita tanya sama Abu Jahal aja. Mereka menemui Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal ketika ditanya menjawab, ketahuilah oleh kalian, dulu Bani Hashim dan Bani Muthalib, sukunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu menjamu, minum dan makan untuk orang-orang yang berziarah ke kota Makkah. Lalu kita, Bani Makhzum, Bani Umayyah, kata Abu Jahal, bisa memberikan jamuan yang lebih besar daripada mereka. Lalu mereka juga membekali orang-orang yang pulang dari Makkah dengan pakaian, dengan berbagai perbekalan. Lalu kita bisa membuat perjamuan, perhelatan dan memberikan perbekalan yang jauh lebih banyak kepada mereka. Kalau sekarang di antara mereka ada yang mengaku jadi nabi, lalu bagaimana kita bisa mengalahkan mereka seperti sebelumnya? Kata Abu Jahal, selama aku hidup aku tidak akan pernah percaya kepada nabi dari Bani Abdi Manaf ini selama-lamanya. Maka pada suatu kesempatan Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Abu Jahal, ya Abul Hakam, dengan panggilan kehormatannya Abul Hakam, kul kalimatan wahidatan tamlikul Arab wal Ajam, katakan satu kalimat wahai Abu Jahal, yang dengan itu kamu akan menjadi penguasanya seluruh Arab dan Ajam. Kata Abu Jahal, walau asyra kalimat ya Muhammad, kalau untuk jadi rajanya Arab dan Ajam saya 10 kalimat juga sanggup wahai Muhammad. Nabi SAW kemudian mengatakan, Qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, katakan bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Abu Jahal mengatakan, kalau itu kalimat yang tidak disukai oleh para raja. Jadi Abu Jahal itu orang yang paling tahu konsekuensi dari la ilaha illallah. Kalau jadi penguasa Arab dan Ajam tetapi pakai la ilaha illallah, maka dia harus setia kepada Allah, harus mengikuti bimbingan Rasulullah, bahkan harus mempertanggungjawabkan semua yang dia pimpin di hadapan Allah. Itu kekuasaan yang berat dan merepotkan. Menjadi penguasa kalau pakai la ilaha illallah adalah sesuatu yang sangat berat dan menghimpit. Maka dari cuplikan kisah ini Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah mengatakan, tidak akan berhimpun kalimat la ilaha illallah dengan kecintaan kepada kekuasaan. Karena orang yang memahami la ilaha illallah tahu dengan la ilaha illallah kekuasaan bukanlah sebuah kehormatan, tetapi beban yang sangat berat dan menghimpit baginya. Masya Allah, tabarak rahman. Wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Wahai Muhammad, kami telah angkat beban itu. Tugasmu hanya menyampaikan. Dan beban Rasulullah yang berat itu diantaranya ketika paman yang sangat dia cintai, yang membela dakwah, yang memperisai dakwah, melindungi beliau sehingga beliau tidak diganggu dalam berdakwah oleh Quraisy, Abu Talib, meninggal dunia dalam keadaan belum bersyahadat, dalam keadaan berkata tetap di atas agama lama, tetap di atas agama lama. Maka Allah mengatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha ila siratal mustaqim.
Bukan hakmu wahai Muhammad untuk memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Kamu tidak akan bisa. Tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya menuju jalan yang lurus. Maka lagi-lagi tugasmu cuma menyampaikan. Tugasmu hanya menyampaikan risalah ini. Wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Maka kami telah melepaskan beban yang memberati punggungmu itu. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami telah tinggikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutan asmamu. Karena hanya engkau nama Rasul yang mengikuti asma Allah di dalam syahadat. Pada umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keimanan dan persaksian itu cukup dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada diperlukan syahadat dengan bunyi wa asyhadu anna Nuh Rasulullah. Tidak ada kalimat wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah, tidak diperlukan. Tetapi untuk umat yang terakhir yang nabinya diutus menjadi rahmat semesta alam ini, tidak akan sempurna syahadat tauhid tanpa syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah harus dilengkapi dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka la ilaha illallah itu harus diikuti Muhammadur Rasulullah. Bahkan nama Rasulullah SAW telah diangkat kemuliaannya oleh Allah sejak manusia pertama diciptakan, karena Adam alaihissalam melihat di pintu-pintu surga ada asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia bertanya kepada Rabbnya Jalla Jalaluh, ya Rabbi, nama siapakah ini? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, sesungguhnya ini adalah nama di antara keturunanmu yang telah aku pilih untuk menjadi pembawa risalah, penyempurna dan penutup yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Wa rafa'na laka dzikrak, dan telah kami tinggikan sebutan asmamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nama Muhammad itu nama yang tidak bisa dijelekkan, direndahkan tanpa dengan memujinya. Bahkan mau menjelekkan pun harus memujinya. Kalau menjelekkan pakai nama lain maka tidak kena. Inilah yang dialami oleh Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Ketika turun surah Al-Lahab membalas ucapan Abu Lahab yang tadi kita ceritakan, tabban laka ya Muhammad alihada jamak tanah, maka Allah menurunkan tabbat yada abi lahabi wa tab ila akhir surah. Maka Ummu Jamil ini mencari-cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sedang berada di dekat Ka'bah di arah Rukun Yamani bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ummu Jamil datang dengan marah-marah mengatakan, mana itu sahabatmu wahai Abu Bakar? Mana itu Muhammad? Dia telah menghina kami dengan syair. Dia pikir hanya dia yang penyair. Saya juga seorang penyair wanita, kata Ummu Jamil. Lalu Ummu Jamil mendendangkan syairnya. Bunyinya, mudammaman abaina wa dinahu qalaina wa amruhu asaina. Lalu dia pergi. Syairnya pendek. Mudammaman abaina wa dinahu qalaina wa amruhu asaina. Jadi arti dari syairnya Ummu Jamil ini mudammam. Mudammam adalah kebalikan dari Muhammad. Kalau Muhammad yang sangat terpuji, mudammam yang sangat tercela. Orang yang sangat tercela itu kami tidak peduli padanya. Wadinahu qalaina, pada agamanya kami tak akan tertarik. Wa amruhu asaina, dan pada perintahnya pasti akan kami lawan, pasti akan kami durhakai. Lalu dia bersungut-sungut pergi. Maka Abu Bakar melirik ke samping melihat Rasulullah yang tersenyum. Ya Rasulullah, ada engkau di sisiku, dia mencari engkau, tapi kenapa saya yang disemprot? Jadi ternyata Ummu Jamil tidak bisa melihat Rasulullah SAW ditabiri oleh Allah, dijaga oleh Allah, sehingga yang diomel-omelin Ummu Jamil adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, tidakkah kau perhatikan wahai Abu Bakar bagaimana Allah menjagaku? Dia tutupi musuh-musuhku dari pandang, dia tutupi diriku dari pandangan musuh-musuhku. Dan apa yang dikatakan oleh mereka?
Mereka mengejek-ngejek, menghina Mudhammam. Siapa Mudhammam? Aku adalah Muhammad. Lihatlah Abu Bakar bagaimana Allah menjaga namaku. Masya Allah. Mudhammam, yang mereka cela Mudhammam, sementara aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang Quraisy tahu kalau menyebut Rasulullah Muhammad, meskipun dia bilang Muhammad itu gila, itu tetap muji. Karena Muhammad artinya yang terpuji. Kalau kamu menyebut orang yang engkau puji sendiri sebagai orang gila, yang gila kamu atau yang engkau sebut? Muhammad, nama yang tidak bisa direndahkan. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah tinggikan sebutan namamu wahai Muhammad SAW, sehingga dia tidak bisa lagi direndahkan. Sampai-sampai ada satu kisah yang sangat menyentuh, ketika seorang guru besar Universitas Ummul Qura ini melakukan daurah tentang sirah nabawiyah di Bosnia Herzegovina, di kota Sarajevo. Dan itu lokasinya di Masjid Istiqlal, yang dulu namanya Masjid Haji Muhammad Soeharto, yang dibangun oleh presiden kedua kita di ibu kota Sarajevo. Di dalam daurah itu ada seorang bapak mengajak anak-anaknya. Kemudian anak ini dipeluk selalu di dalam daurah itu, diajak untuk menyimak kisah Rasulullah, dan berlinangan air mata bapak ini sambil menceritakan apa yang disampaikan Syekh kepada anak-anaknya. Maka di akhir Syekh ini mendekati bapak itu dan mengatakan, "Bapak, saya lihat bapak terharu sekali mendengar kisah-kisah Rasulullah SAW. Betul wahai Syekh, kami ini sangat cinta kepada Rasulullah. Hanya kami takut jangan-jangan Rasulullah tidak mencintai kami." "Oh, kalau bapak cinta berarti bapak juga suka nama beliau." "Betul, sangat kami agungkan nama Rasulullah Muhammad SAW." "Jadi siapa nama putra-putra bapak ini?" Disebutkan namanya. "Kenapa tidak pakai nama Muhammad? Kenapa nama putra-putra bapak tidak pakai Muhammad?" Kata si bapak ini kepada Syekhnya, "Wahai Syekh, saya takut memberi nama anak saya Muhammad, lalu satu saat saya marah, lalu saya bentak dia, saya panggil namanya dengan kasar, padahal itu adalah namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, demi Allah saya tidak akan pernah menyebut nama Rasulullah dengan kasar, dengan bentakan, sehingga saya tidak namai anak-anak saya dengan nama Muhammad, karena saya khawatir saya marah kepada anak saya, tapi saya menyebut nama Rasulullah dengan bentakan, dengan kasar." Guru besar Universitas Ummul Qura ini, Syekhnya mengatakan, "Subhanallah, Anda telah membuat kami tersentak. Kami orang Arab namai anak kami Muhammad, dan kami bentak-bentak mereka dengan namanya, kami panggil-panggil mereka dengan kasar. Betapa kami tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tentu menamai anak kita dengan nama Muhammad dan turunannya, Muhammad, Abdul Hamid, ya, Hamdan, Hamad, ya, dan seterusnya adalah sebuah hal yang baik, Ahmad dan lain sebagainya. Tapi ternyata di balik suatu hal selalu ada alasan, karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti bapak ini tadi, maka dia menjadi sebuah kemuliaan. Wa rafa'na laka dzikrak, ditinggikan sebutan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menukil Sayyidina Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan tentang ayat ini, tidak mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Perhatikan kalimat ini, tidak mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Kalau kita hanya membaca terjemah bahasa Indonesia, tentu di situ ada dua kesulitan dan ada dua kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Ada dua kesulitan, ada dua kemudahan. Tapi coba periksa bahasa Arabnya. Untuk kata kesulitan, Allah menggunakan bentuk alif lam, bentuk ma'rifah, al-usr dan al-usr. Kalau dia ma'rifah, berarti sebenarnya itu satu dan definitif, satu dan terbatas. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Bentuk kesulitannya itu satu dan terbatas, karena di situ digunakan alif lam ma'rifah.
Sementara untuk kemudahan itu yusran, dua-duanya nakirah, tidak pakai alif lam, yang menunjukkan dia undefinitif, tidak terbatas, dan jumlahnya ada 2 kata. Maka Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan tidak mungkin satu kesulitan yang terbatas mengalahkan 2 kemudahan yang tidak terbatas. Masya Allah, ini janjinya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan cuma satu kesulitan dibalas satu kemudahan oleh Allah, tetapi satu kesulitan dibalas dengan 2 kemudahan yang tidak terbatas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kalimat lain, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, jika kesulitan masuk ke dalam sebuah lubang, maka Allah memasukkan sebuah kemudahan untuk mendesak kesulitan itu supaya keluar dari lubang tersebut. Dan Allah menurunkan kemudahan yang kedua untuk memperluas lubang itu, sehingga kemudahan itu menempati seluruh tempatnya. Tabarak Rahman. Jadi kalau kita sekarang dalam kondisi pandemi COVID-19, mudah-mudahan itu satu kesulitan. Dan janji Allah bagi orang-orang beriman ada 2 kemudahan yang tidak terbatas. Insya Allah mudah-mudahan itu semua kita bisa raih dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Maka sesungguhnya beserta satu kesulitan yang definitif, yang terbatas, ada 2 kemudahan yang tidak terbatas. Kalau kita dalam kesulitan, biasanya yang pertama diberikan kemudahan oleh Allah adalah kita jadi belajar. Kita jadi kemudian pantang menyerah. Kita berusaha lebih gigih. Dan kegigihan ini akan menjadi sesuatu yang bertahan dalam diri kita. Pembelajarannya, ilmu barunya akan bertahan dalam diri kita. Sementara itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka baginya ada 2 hal penting, 2 kemudahan. Yaj'al lahu makhraja, dijadikan oleh Allah baginya jalan keluar dari masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberi rizki oleh Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka dulu guru saya, Allahu yarham, Kiai Haji Mu'tamid Khalil, waktu saya umur 13-an tahun, itu nepuk pundak saya, waktu itu masih nyantri, dikatakan, Salim, gak usah jadi pegawai negeri ya. Loh, kaget saya, karena bapak saya pegawai negeri, ibu saya pegawai negeri, kakek saya juga pegawai negeri. Saya bertanya, kenapa Kiai? Karena pegawai negeri itu rezekinya bisa disangka-sangka. Bulan depan sekian, bulan depan sekian gitu. Sementara orang bertakwa itu rezekinya tidak disangka-sangka. Itu satu malam saya nggak bisa tidur, kepikiran. Akhirnya saya berkesimpulan, oh yang salah bukan jadi pegawai negeri yang gajinya tetap, atau jadi pegawai swasta yang take home pay-nya jelas. Yang salah itu mengira bahwa satu-satunya rezeki adalah gaji, itu salah. Yang salah adalah mengira bahwa satu-satunya jalan rezeki adalah pekerjaan kita, karena Allah itu membuka jalan yang sangat luas bagi rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberi rizki oleh Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. 2 kemudahan, jalan keluar, dan rizki yang tidak disangka-sangka. Ini terkait dengan tadi, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab, maka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila telah selesai engkau dari satu urusan, kerahkan dirimu, curahkan kemampuanmu untuk segera beralih kepada amal yang lain. Ini menunjukkan sebuah spirit bagi kita. Satu, janganlah ada waktu-waktu yang menganggur. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, aku paling tidak suka melihat orang yang menganggur, tidak mengerjakan untuk dunia dan juga tidak mengerjakan untuk akhirat. Karena waktu yang luang, waktu yang senggang, waktu yang kosong adalah sebagaimana celah-celah yang bisa dimasuki oleh setan. Dan celah waktu adalah celah yang lebih berbahaya, di mana kemudian ketika seseorang tidak mengerjakan satu amal saleh, maka setan pasti mengajaknya untuk melakukan amal salah. Fa idza faragta fansab, selesai satu urusan, segera sambung dengan urusan yang lain. Selesai satu ibadah, rencanakan segera ibadah-ibadah yang lain. Tunaikan segera ibadah-ibadah yang lain tanpa henti.
Karena kita tidak tahu mana dari ibadah-ibadah kita yang akan bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang beriman merasa belum sempurna, sehingga terus menyusuli dengan amal-amal berikutnya supaya semakin baik. Alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang itu adalah orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hati mereka tetap merasa khawatir karena kepada Allah mereka akan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua itu. Maka mereka tidak memberi jeda kepada ibadah-ibadahnya. Setelah subuh sudah rindu kepada Allah, maka mungkin melaksanakan duha. Setelah duhur sudah rindu asar, setelah asar sudah rindu maghrib, setelah maghrib sudah rindu isya, setelah isya sudah rindu subuh, maka mungkin qiyamul lail. Semua sambung sinambung, ibadah satu menuju ibadah yang lain, tidak putus-putus, mengerjakan ketaatan satu dengan yang lain, sambung sinambung, dawam. Karena ahabbul a'mali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah yang paling dawam, terus menerus, sambung sinambung, tidak putus, dijadikan kebiasaan, dirutinkan, istiqamah, lalu dia menjadi sesuatu yang menetap pada dirinya. Lalu dia sudah tidak peduli lagi dilihat orang ataukah tidak, tidak peduli lagi dipuji orang ataukah tidak, karena yang dia pedulikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalannya tersebut. Maka Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri memberikan nasihat, kalau kalian telah mengerjakan amal-amal yang fardu, maka tambahkanlah amalan yang sunnah sedikit demi sedikit. Mungkin kita programkan sedikit demi sedikit itu dalam 3 bulan ke depan kita mengamalkan satu sunnah Rasulullah, kita biasakan jangan putus. Lalu dalam 3 bulan berikutnya, setelah ini terasa ringan, nambah 1. Setelah itu jadi kebiasaan, terasa ringan, baru nambah berikutnya lagi. Begitu seterusnya. Dan jika amal-amal sunnah kalian itu telah diketahui manusia, senantiasa tambahkanlah 1 amal yang tidak ada yang tahu kecuali engkau dan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah itu nasyidnya Syekh Bisyari Rasyid Al-Ifasi. Halaka sirrun indallah bainaka anta wa bainallah, gitu ya. Apakah ada rahasia antara engkau dengan Allah? Hanya engkau dan Allah yang tahu, ya. Apakah engkau punya sedekah yang kamu sembunyikan? Tanganmu yang satu tidak tahu apa yang dikerjakan tangan yang lain, ya. Itu semua yang akan menjadi penjamin kebaikan di sisi Allah. Jadi kita tadi mengamalkan yang fardu, jaga yang fardu. Setelah yang fardu, amalkan yang sunnah, rutinkan jadi kebiasaan. Setelah amal sunnah ini rutin jadi kebiasaan, tambahkan kalau mampu. Kalau belum, cukup istiqomahkan. Tapi kalau bisa ada 1 amalan sunnah yang kita jaga, jangan sampai ada orang yang tahu tentangnya. Kalau itu ketahuan, tambahkan lagi yang orang belum tahu. Dan seterusnya. Ini diantara nasihat Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam bagaimana kita menata amal-amal kita. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dan hendaklah kepada Rabbmu saja kamu merindu, kamu mengharap, kamu mencinta. Karena sesungguhnya lagi-lagi dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ada satu nasihat yang membuat kita merenung dalam. I'mal lidunyaka biqadri ma satabqa fiha wa'mal li akhiratika biqadri ma satabqa fiha. Beramallah untuk duniamu seukur kadar berapa lama engkau akan tinggal di dunia, dan beramallah untuk akhiratmu seukur kadar berapa lama engkau akan tinggal di sana. Bagaimana cara kita membagi waktu kita di dunia ini untuk beramal? Berapa jam untuk dunia, berapa jam untuk akhirat dalam sehari? Tidak bisa. Karena ukuran kadar dunia kita 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun itu sudah bonus banyak. Tetapi akhirat itu kekal abadi selama-lamanya, tidak terbatas waktu. Lalu bagaimana membagi 24 jam? Yang berapa jam untuk yang 70-80 tahun, yang berapa jam yang untuk hidup selama-lamanya? Dr. Mustafa As-Sibai mengatakan nasihat Imam Sufyan Ats-Tsauri ini tidak bisa kita laksanakan dengan cara membagi waktu kita untuk dunia berapa, untuk akhirat berapa.
Satu-satunya cara melaksanakan nasihat Imam Sufyan Ats-Tsauri ini adalah meniatkan semua amal kita apapun itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita memang akhirat. Karena tujuan kita memang ridha Allah. Bahkan amal yang sekecil-kecilnya, makan, minum, ke toilet, buang air, tidur, berhubungan dengan istri, bercanda dengan anak, semuanya harus kita jadikan bernilai ibadah dengan meniatkan semuanya untuk Allah dan untuk akhirat. Kepada Allah saja hendaknya kita berharap, bukan untuk hal-hal yang bersifat dunia. Ada yang tanya, Ustaz, bagaimana hukumnya meniatkan satu amalan supaya kita terhindar dari satu kesulitan atau terpecahkan masalah kita, atau kemudian ingin meraih satu hajat? Beramal itu ibadah, berdoa memohon pertolongan Allah juga ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka biarlah masing-masing semuanya menjadi ibadah, jangan dicampurkan untuk kacau dua-duanya. Kalau kita punya utang banyak, lalu kemudian kita niati sholat kita hanya untuk supaya utangnya lunas. Kalau kita puasa karena kita niat supaya tubuh kita sehat, sayang sekali. Ibadahnya itu ibadah, niat karena Allah. Lalu sesudah ibadah itu silakan berdoa apapun, minta kepada Allah, itu juga bernilai ibadah. Tidak perlu dua hal ini dihubungkan, karena dua-duanya adalah ibadah. Dua-duanya adalah ibadah kepada Allah. Kita menghadapi kesulitan, kita beribadah kepada Allah, itu ibadah. Kita memohon pertolongan Allah, itu ibadah. Tetapi jangan ibadahnya diniati untuk sekedar menyelesaikan kesulitan dunia kita. Dua-duanya niatnya adalah akhirat. Ini catatan yang sangat penting tentang bagaimana kita menata niat di dalam beribadah kepada Allah. Loh, itu kan ada dalam hadis tawasul dengan amal soleh, ya, kesulitan di dalam gua, lalu mereka menyebut amal solehnya kepada Allah. Kan itu amal solehnya adalah amal soleh, ibadah. Ketika niatnya ikhlas karena Allah. Ketika mereka dalam kesulitan mohon pertolongan, juga mohon pertolongan kepada Allah. Maka dua-duanya juga ibadah. Dua-duanya tidak saling dikorbankan satu sama lain. Kita punya kesulitan, beribadahnya tetap kepada Allah, meminta pertolongan juga kepada Allah. Dua-duanya adalah sebuah ibadah kepada Allah. Maka jangan salah menerjemahkan. Saya sering lihat ada tulisan, ini terjemah ayat tapi keliru. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Itu diterjemahkan, maka jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Bukan. Terjemah yang lebih tepat, wasta'inu, dan mintalah pertolongan kepada Allah, bis-sabri, dengan kesabaran dan dengan salat. Minta pertolongannya siapa? Kepada siapa? Allah. Yang menjadi penolong siapa? Allah. Bukan sabar dan salat penolong itu, tapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini gara-gara salah terjemah kadang-kadang kita menjadi salah niat, berbahaya. Jadi bukan jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu, tetapi mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Wa ila rabbika farghab, dan hendaknya hanya kepada Allah engkau berharap, engkau mencinta, engkau merindu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada pembawa acara kalau ada. Jazakumullah khairan. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.